Oke, selamat datang and welcome to our first podcast, and you can call this podcast with PACE, Podcast of Economic and Accounting Creative. Jadi podcast ini dipersembahkan oleh jurusan Ekonomi dan Akuntansi, and especially from with all of the crew HMJ Ekonomi dan Akuntansi. Jadi buat kalian lagi mantengin channel ini dan yang lagi nonton video ini, jadi video ini merupakan podcast pertama kita yang sebenarnya sudah direncanakan dan dicanangkan dari lama, namun karena COVID-19 kita harus mempersiapkan lebih dalam lagi agar mematuhi protokol kesehatan dan lain sebagainya. Jadi langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya Bagas yang akan langsung membawa podcast episode pertama ini, dan langsung saja kita akan sambut bintang tamu pertama kita yang sangat cantik dan sangat menginspirasi, dan bagi saya sendiri merupakan panutan saya. Jadi langsung saja kita sambut, selamat datang Ibu Sunita Devi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Ibu? Baik Bagas. Semoga selalu diberikan kesehatan Bu ya, karena di pandemi COVID-19 ini sangat berbahaya dan kita memang harus selalu mematuhi protokol kesehatan agar bisa menjaga kesehatan kita sendiri dan orang lain. Iya, betul sekali ya, khususnya untuk keluarga yang kita cintai, kita harus selalu memperhatikan protokol. Iya, benar sekali Bu. Jadi Ibu Sunita merupakan salah satu dosen pengajar di Undiksa Fakultas Ekonomi, khususnya jurusan Ekonomi dan Akuntansi, dan merupakan ketua laboratorium kewirausahaan Fakultas Ekonomi, sehingga diberikan kepercayaan sebagai dosen pembina dari YES atau Young Entrepreneur Association di Fakultas Ekonomi, Ibu ya. Ya, betul sekali Bagas. Iya. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin berbincang-bincang mengenai kewirausahaan, khususnya mengenai YES atau Young Entrepreneur Association di Fakultas Ekonomi, Bu. Jadi kalau boleh tahu, apa dasar atau cikal bakal dari terbentuknya Young Entrepreneur Association di Fakultas Ekonomi ini, Bu? Oke, terima kasih ya Bagas. Jadi pembentukan Young Entrepreneur Association ini memang ada cikal bakalnya ya. Jadi tidak terbentuk secara tanpa dasar seperti itu. Yang pertama adalah karena kita merupakan fakultas ekonomi ya. Yang namanya fakultas ekonomi itu banyak sekali hal-hal di bidang ekonomi, termasuk salah satunya adalah terkait dengan usaha kreatif ya. Seperti kita ketahui sekarang pemerintah sangat berfokus dengan yang namanya usaha kreatif. Nah, di dalam usaha kreatif tersebut tentunya ada usaha-usaha seperti UMKM itu yang perlu kita support gitu. Perlu kita support sehingga kita sebagai orang ekonom itu tentu harus mendukung yang namanya usaha kreatif dari pemerintah tersebut. Sehingga di sini dari pimpinan Fakultas Ekonomi sangat concern terkait dengan upaya untuk mendukung dan mensupport dari program-program pemerintah tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu karena memang di visi dari Fakultas Ekonomi itu sendiri memang terdapat atau tercantum terkait dengan wirausaha, Bagas. Jadi visi kita seperti kita ketahui tercantum itu adalah menjadi fakultas unggul berwirausaha. Berwirausaha berlandaskan falsafah Trihita Karana di tahun 2045. Nah, tentu yang namanya visi itu harus dituangkan dalam bentuk berbagai kegiatan ya Bagas ya, sehingga di sini kita pimpinan Fakultas Ekonomi membentuklah laboratorium terkait dengan kewirausahaan, bagaimana agar laboratorium ini menjadi sebuah wadah untuk mensupport tercapainya visi fakultas. Nah, setelah terbentuk laboratorium ini, kemudian kita berpikir apa yang bisa kita lakukan untuk mensupport adik-adik, untuk membuat adik-adik itu bangkit, khususnya untuk yang sudah punya usaha gitu ya, yang sudah punya usaha, kemudian bagaimana yang sudah punya usaha ini juga membuat generasi-generasi penerusnya gitu, sehingga kami rasa di sini pimpinan bersama dengan laboratorium sangat penting untuk membentuk suatu asosiasi gitu atau himpunan wirausaha muda, karena nantinya diharapkan melalui himpunan inilah berbagai kegiatan dari
atau program dari laboratorium kewirausahaan itu bisa berjalan, sehingga dibentuklah Young Entrepreneur Association khusus untuk Fakultas Ekonomi. Oke, baik Ibu. Jadi memang merupakan program yang sudah dicanangkan sebelumnya pembentukan YES ini, Bu ya. Ya, jadi kalau boleh tahu tanggal resmi terbentuknya dari Young Entrepreneur Association di Fakultas Ekonomi kapan? Jadi sebelum YES namanya itu kan Wirausaha Muda Fakultas Ekonomi, tapi itu baru dicanangkan ya, sehingga belum diresmikan namanya. Nah, baru direkrut siapa yang mau join, kemudian mereka sharing session seperti itu ya. Nah, di tahun 2020 pimpinan bersama dengan laboratorium merasa sangat perlu ini untuk kita menetapkan nama yang akan menjadi ciri khas dari Asosiasi Generasi Muda Berwirausaha di Fakultas Ekonomi. Sehingga dari awal tahun 2020 lah kemudian dibentuk dengan nama YES ini, yaitu Young Entrepreneur Association Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha. Dan itu memang cukup berat ya untuk bisa mengedukasi adik-adik yang sudah punya usaha untuk bergabung di dalam kepengurusan, baik anggota kepengurusan, sehingga berjalannya sampai sekarang Astumkare sudah cukup cepat ya. Jadi dibentuknya dari 2020, awal 2020, tapi di bulan Agustus itu sudah benar-benar benar-benar fix ya kepengurusan dan anggota. Ya. Mungkin di awal-awal 2020 kita baru rekrut saja, Bagus. Iya. Jadi untuk bergabung bersama YES atau Young Entrepreneur Association ini, apakah ada syarat-syarat tertentu atau bagaimana caranya supaya mahasiswa di Fakultas Ekonomi bisa join atau ikut serta sebagai anggota di Young Entrepreneur Association Fakultas Ekonomi? Jadi memang asosiasi ini dibentuk bukan hanya untuk mahasiswa yang sudah punya usaha. Karena seperti yang tadi saya katakan bahwa asosiasi ini sebenarnya dibentuk untuk membentuk generasi-generasi baru juga gitu ya. Sehingga siapapun bisa bergabung di dalam asosiasi ini jika punya tekad dan niat untuk mengetahui bagaimana sih kalau kita memulai suatu usaha. Tetapi harapan kami memang mahasiswa yang sudah punya usaha tersebut wajiblah ikut di asosiasi ini ya, karena bagaimanapun yang bisa membantu dan membesarkan atau membina adik-adik yang sudah punya usaha itu adalah melalui tentunya komunitas-komunitas seperti ini, sehingga diharapkan juga mereka bisa menularkan dan membina adik-adik yang baru mau generasi selanjutnya memulai usaha itu. Sehingga kalau dikatakan syarat ya syaratnya hanya satu, yaitu tekad dan keinginan untuk menjadi wirausaha. Berarti yang belum punya usaha, belum punya bisnis bisa ikut join di Young Entrepreneur Association Fakultas Ekonomi. Jadi kalian yang belum memulai usaha dan baru merencanakan Bu ya, bisa join tanpa harus memikirkan syarat supaya agar sudah memiliki usaha, memiliki bisnis seperti itu. Jadi buat kalian yang belum mempunyai bisnis dan belum mempunyai usaha, jangan takut untuk join karena syaratnya tekad dan kemauan yang tinggi untuk belajar mengenai kewirausahaan ya. Oke. Jadi bagaimana cara Ibu untuk menarik perhatian atau menarik minat mahasiswa Fakultas Ekonomi agar bisa ikut join di YES atau Young Entrepreneur Association Fakultas Ekonomi ini, Bu? Jadi memang anak muda sekarang itu kan cenderung dengan digitalisasi ya. Jadi cara yang sudah dilakukan oleh laboratorium ataupun kepengurusan dari YES itu sendiri untuk menarik minat mahasiswa agar bisa mau bergabung di dalam asosiasi ini adalah, pertama, kita cari tahu dulu apa yang bisa kita bagi ke mereka sehingga mereka itu merasa
oh saya diperhatikan jika bergabung di sini, khususnya jika saya ingin tahu tentang aktivitas kewirausahaan. Sehingga yang pertama kami lakukan itu adalah dengan membuat video sharing session yang bisa diakses di YouTube channelnya Fakultas Ekonomi. Nah, jadi mereka walaupun seperti sekarang WFH ini bisa menontonnya dari rumah. Jadi tidak terlalu memaksa untuk mereka mendengarkan sosialisasi secara langsung. Jadi mereka kapan saja bisa menonton itu. Sehingga harapannya melalui sharing session dari yang sama-sama generasi muda gitu, yang juga merasakan bagaimana beratnya memulai usaha, harapannya itu bisa memicu, kakak kelas saya saja bisa, teman saya saja bisa, kenapa saya tidak, seperti itu. Jadi lalu itulah kami mencoba untuk menarik mahasiswa lainnya untuk bergabung di YES ini. Kemudian banyak juga event-event yang memang kalau anak muda sekarang suka eksistensi gitu ya. Jadi kami berusaha juga membuat acara-acara atau event-event yang memang memberikan ruang bagi generasi muda untuk menunjukkan eksistensi mereka di dalam berwirausaha gitu. Seperti misalnya kemarin kita ikut acara Gema UKM dengan pemerintah gitu ya. Di sana mereka adik-adik ini diberikan ruang untuk mengeksplor kemampuannya terkait dengan karena yang namanya UKM atau bisnis itu jasa fotografi itu juga termasuk. Jadi di sanalah ruang-ruang mereka bereksperimen bagaimana secara langsung, tidak hanya sekedar duduk mendengarkan sosialisasi. Saya rasa generasi muda sekarang sudah ingin, saya ingin tahu asli kegiatan itu apa gitu kan ya. Jadi semacam langsung terjun lah. Jadi memang untuk menarik perhatian mahasiswa untuk ikut serta di YES ini memang memerlukan andil dari mahasiswa itu sendiri dari semua aspek dalam YES ini yang Entrepreneur Association di Fakultas Ekonomi. Jadi program apa saja yang telah dijalankan Bu, dari kewirausahaan Fakultas Ekonomi sampai saat ini? Ya, jadi memang karena ini secara resmi atau fix kepengurusan dan juga anggotanya itu baru di tahun 2020 ini Bagas ya, khususnya sekitar Agustus itu ya. Sehingga kita sudah melakukan beberapa kegiatan, tetapi dalam waktu beberapa bulan gitu ya kita sudah bisa melakukan kegiatan lebih dari 1 atau 2 gitu. Jadi yang pertama itu adalah tadi saya katakan adalah kita membuat video kreatif sharing session dari mahasiswa yang sudah berwirausaha. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi kita ikut ajang-ajang bergengsi yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Buleleng, seperti yang kemarin itu adalah Gema UKM. Jadi di sana memang khusus memperlihatkan UKM bagaimana ciri khas produk mereka untuk bisa go internasional seperti itu. Kemudian yang ketiga itu kita bekerja sama juga dengan HSBC ya. Kebetulan kemarin itu adalah berkaitan dengan kewirausahaan, pemasaran, dengan digital marketing juga. Sehingga ini adalah merupakan momen yang sangat luar biasa ya, kesempatan yang sangat luar biasa. Kita bisa belajar bagaimana sebenarnya menjadi pelaku wirausaha gitu. Bagaimana sebenarnya menjadi pelaku pemasaran. Sehingga kegiatan ini kita ikuti dengan mengirim 50 mahasiswa totalnya. Dan ini semua didanai oleh HSBC. Jadi ini bekerja sama dengan Fakultas Ekonomi, khususnya waktu itu dari lab kewirausahaan yang dituju untuk mengkoordinir, karena memang berkaitan dengan kewirausahaan seperti itu. Kemudian kita juga sudah melaksanakan yang namanya webinar ya, karena memang di masa pandemi seperti ini. Jadi dari laboratorium tidak mengatakan bahwa edukasi melalui seminar itu tidak penting, bukan seperti itu, tetapi bagaimana bisa diimbangi antara edukasi melalui seminar secara teoritis diimbangi dengan praktek secara langsung gitu. Sehingga kita tetap jalankan yang namanya seminar, yaitu melalui webinar kemarin ya, karena memang
COVID sehingga harus dilaksanakan secara online. Dan itu kita mendatangkan narasumber yang memang sudah expert, khususnya karena kenapa kita mengangkat tema tentang permodalan ya, goal setting untuk mendapatkan permodalan di dalam berwirausaha, karena selama ini memang hal itu yang ditakutkan oleh adik-adik Ya, pada saat memulai bisnis gitu. usaha. Selalu mengatakan, saya takut rugi, Ya. saya nggak punya modal gitu, bisa nggak saya berwirausaha tanpa ada modal gitu ya. Sehingga di sini kami berpikir sangat perlu sekali kita membuat tema yang memang mengarah kepada permodalan itu. Jadi mengenai yang sudah dikatakan tadi mengenai bahwasanya mahasiswa generasi muda saat ini masih memiliki pikiran-pikiran yang membuat mereka terhalang untuk melakukan bisnis atau usaha, takut rugi, ingin fokus dalam pendidikan atau bagaimana seperti itu, Bu. Jadi bagaimana cara kita untuk menghilangkan pikiran-pikiran seperti itu, Bu? Ya, terima kasih Bagas. Memang ya, yang namanya kita memulai sesuatu gitu ya, memulai sesuatu yang mungkin belum kita rasa nyaman, pasti akan banyak pikiran-pikiran yang bisa menghambat gitu, seperti yang tadi Bagas katakan. Saya takut rugi, saya nggak punya modal, bisa nggak saya, atau nggak saya punya modal sedikit terus saya melakukan usaha terus rugi, hilang dah uang saya, kan gitu ya. Terus kemudian belum lagi saya buat tugas kuliah, bisa nggak saya nyambi gitu ya. Saya memang secara pribadi memang pernah membaca yang namanya kekuatan pikiran ya, dan saya sendiri pun telah membuktikan itu Bagas. Jadi ini sekaligus pesan buat adik-adik ya, ketika pikiran kita mengatakan bahwa kita tidak bisa, maka itu yang akan terjadi. Tetapi coba lihat orang-orang sukses, kok bisa? Nah, kita kan sering bertanya ya, kok bisa dia ya banyak kegiatannya tapi semua sukses gitu ya. Jadi dia tidak hanya misalnya dia punya kegiatan 5 gitu ya, kegiatan 5 tapi kok semua dijalankan dengan sukses. Nah, itu adalah semua berasal dari kekuatan pikiran kita. Saya bisa, saya tidak mungkin tidak bisa melakukan yang saya inginkan gitu, hal yang positif ya. Jadi dari dorongan dari dalam diri sebenarnya yang lebih faktor terkuat untuk kita sukses sebenarnya dalam hal apapun. Sehingga kiat-kiat kita untuk menguasai pikiran itu adalah itu, fokuskan dengan kata saya bisa. Saya bisa. Jadi ada kata-kata motivasi nggak, Bu, untuk mahasiswa khususnya Fakultas Ekonomi, dan buat kalian yang lagi nonton video ini, ada kata-kata motivasi nggak, Bu, biar kita bisa lebih termotivasi lah untuk melakukan bisnis dan usaha ke depannya? Kalau terkait dengan kata-kata motivasi ya, itu seperti yang tadi saya katakan bahwa apapun yang kita lakukan dengan kata saya bisa. Jadi kalau kita sudah mengatakan saya bisa, itu kekuatan pikiran, tindakan kita akan menyatu untuk meraih bisa itu. Nah, kalau terkait dengan wirausaha sendiri, sebenarnya itu keputusan dari kita masing-masing, bahwa apakah kita akan memilih menjadi seorang pekerja atau mempekerjakan orang lain kan gitu. Cuma sekarang kembali lagi adik-adik ya, sungguh amat mulia ketika kita bisa mempekerjakan orang lain. Nah, untuk bisa mempekerjakan orang lain, mungkin bagi adik-adik yang merasa tidak punya, bagaimana saya bisa mempekerjakan orang lain sedangkan saya tidak punya cukup modal untuk menggaji gitu ya. Sehingga memang ketika kita memulai bisnis itu kan mulai dari hal yang kecil, dilakukan sendiri dulu ya, kemudian kita melakukan riset pasar dan lain sebagainya. Lakukanlah hal-hal yang memang mengarah kepada tujuan kesuksesan dari seorang berwirausaha. Nah, ketika kita sudah menjadi besar,
Misalnya kita tetap bekerja gitu ya, kita bisa menambah modal dari gaji yang kita dapatkan untuk nanti berkontribusi ke usaha kita, kan alangkah bagusnya gitu. Jadi sebenarnya untuk menjadi seorang wirausaha tidak berarti harus meninggalkan pekerjaan-pekerjaan lainnya gitu. Tapi alangkah bagusnya kalau misalnya kita udah bekerja, kemudian dari hasil yang kita dapatkan dari bekerja ini kita mensuplai lah untuk kebesaran dari usaha yang kita jalankan. Kan tidak sedikit ya seorang yang sudah bekerja, bahkan mungkin bekerja di perguruan tinggi, mereka enjoy dan mereka bisa melaksanakan bisnis dan itu pun bisa mempekerjakan orang lain gitu ya. Karena mereka mulai dari hal-hal yang kecil gitu. Sehingga adik-adik mumpung sekarang masih pikiran kreatifnya itu masih sangat-sangat terbuka gitu, sangat-sangat besar gitu ya. Karena kan namanya kita jiwa muda gitu ya. Manfaatkanlah waktu itu untuk berkreasi gitu, dengan membuat usaha-usaha kecil lah gitu dari hal kecil. Dari saya sih seperti itu Mas. Jadi poin yang kita dapatkan dari perbincangan kali ini adalah kita pasti bisa. Buat kalian yang ingin berusaha, ingin membuka usaha, menjadi wirausaha muda, harus tanamkan dalam diri kalian semua, diri kita semua. Kita pasti bisa untuk mencapai tujuan yang ingin kita capai, Bu ya. Iya. Sekali Mas. Baik, terima kasih Bu atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan saya tadi. Sama-sama Bagas. Ya. Dan untuk kalian semua yang ingin request mengenai bintang tamu selanjutnya bisa komentar di bawah di kolom komentar. Dan kita juga ada ide untuk bintang tamu di next podcast. Dan untuk kalian semua, terima kasih sudah menonton channel ini. Dan ingat untuk like, komen, dan subscribe channel ini dan juga share ke teman-teman kalian supaya lebih mengetahui tentang kewirausahaan. Jadi sebelum kita tutup podcast kali ini, kita bakal jargon dulu nih Bu. Ya, ini jargonnya adalah INE Be Great Be Excellent. Oke, kita mulai Bu ya. INE Be Great.